A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, amalan dan doa, ya, di mana insyaallah kita akan belajar dalam rangka menambah hazanah, ya, pengetahuan kita tentang zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnah dan hadisnya, dan juga yang diajarkan oleh para alim ulama, ya. Sehingga kemudian semakin banyak, ya, peluang bagi kita untuk dikabulkannya doa, ya, karena kita menggunakan doa-doa, zikir-zikir, ya, amalan-amalan yang memang dicontohkan, ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk, ya, ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa pergi ke masjid. Ya. Bukan doa masuk masjid, ya, nanti kita bahas di pekan yang akan datang, ya, atau di pertemuan yang akan datang. Kita bahas doa masuk masjid, ya. Doa pergi ke masjid. Ini dari rumah misalnya, kan, atau dari kantor atau dari mana saja. Memang tujuan kita mau ke masjid, ya. Ada juga itu, ya, orang yang dari jauh, ya, pergi ke masjid yang terkenal, misalnya kayak di Bogor ini ada, di Depok, ya, ada masjid misalnya Kubah Mas, ya. Itu dari mana-mana tuh, ya, orang datang ke sana karena katanya vibe-nya itu seperti di negeri apa gitu, ya, seperti di Arab. Kalau di Banten itu ada, ya, masjid 1000 pintu apa 1000 tiang, ya. Itu orang dari mana-mana datang. Kalau di Bandung ada sekarang, ya, Masjid Jami Al-Akbar. Ya. Itu juga jadi pusat wisata baru, ya. Ada orang datang ke masjid, ya. Jadi ketika kita memang niat mau ke masjid, ya, apakah masjid yang dekat, ya, di rumah kita, atau masjid yang jauh, ya. Kalau di Jakarta ada Masjid Istiqlal misalnya, kan, maka ada sunnah, ya, atau amalan, ya, dan juga doa atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini termaktub di dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Bukhari, ya, di dalam kitab Adabul Mufrad. Ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai amalan kita karena ada di dalam kitab hadis, ya. Nah, kenapa zikir ini menjadi penting, ya, atau doa pergi ke masjid ini menjadi penting? Karena memang sahabat iDream, ya, masjid adalah tempat yang utama bagi seorang muslim. Jadi masjid ini adalah tempat yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan misalnya dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Waman azlamu mimman man'a masajidallahi ay yuzkara fi hasmuhu. Dan siapakah orang yang lebih zalim ya, daripada orang yang menghalang-halangi menyebut Allah ya, atau menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya. Di masjid itu adalah tempat di mana kita datang untuk ya, secara khusus ya mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Di fungsi utama masjid itu adalah tempat kita mengingat Allah. Dan sucinya masjid karena memang tidak dilakukan kegiatan selain itu. Jadi masjid itu tempat yang suci dari kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan zikrullah, ya, dengan mengingat Allah. Kalau rapat gimana bikin rapat kalau dalam rangka mengagungkan Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah itu bagian dari zikrullah kan. Misalnya ada rapat acara pengajian ya, atau acara kalau sekarang lagi rame nih ya ada Maulid Nabi ya, kita ingin mengundang masyarakat datang ke masjid untuk pengajian yang momennya pas bulan Rabiul Awal gitu ya. Ya, temanya adalah mengingatkan kembali masyarakat tentang kehidupan Rasulullah, kan bagus tuh ya. Jangan dibilang bidah itu. Kapan lagi momennya gitu kan. Ya, kan masyarakat ini kan tipikalnya banyak macam-macam kan. Ada yang memang nggak ngaji kalau nggak ada acara di masjid gitu ya. Kalau yang sudah ngerti jalan itu ngaji sendiri ya dia nggak ada masalah. Tapi kalau berbicara dakwah masyarakat itu kan umum ya. Ada yang memang ngajinya ya kalau ada acara aja. Itu pun di acaranya ya kadang-kadang kalau nggak ada makanan dia nggak mau datang. Makanya dibuat ya acara ya temanya Maulid Nabi. Kemudian isinya adalah pengajian, kemudian disiapkan makan supaya orang mau datang. Tujuan kita bukan ngundang orang makan sebetulnya, tapi ngundang orang supaya sadar bahwa kita punya panutan namanya Nabi Muhammad. Itu kan tujuannya. Dibuatlah acara kemudian Maulid di masjid. Isinya ya mengingatkan orang kepada Rasulullah. Ya. Dan ketika kita mengingat orang kepada Rasulullah, Rasulullah itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan kembali kepada zat yang mengasihinya. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kan bagian dari zikrullah juga ya. Maka ya tidak ada masalah ya. Kemudian Allah juga menegaskan di dalam surat Taubah ya, ayat yang ke-18. Surat Taubah ini surah yang ke-9. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang layak yang memakmurkan masjid ya, itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Jadi asli ya masjid itu akan makmur ya di tangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Masjid itu akan menjadi hidup ya, menjadi makmur kalau kemudian ya para pengurusnya adalah orang-orang yang sadar ya, tentang pentingnya iman ya, sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah. Jadi nanti kalau bikin program ya bikin acara yang arahnya bagaimana menguatkan iman kepada Allah dan hari akhirat. Nah gitu ya. Acaranya itu arahnya ke sana ya. Ya strateginya kan macam-macam kan. Ada tuh masjid yang kemudian membolehkan jamaah menginap ya. Kemudian disediain makan. Bahkan ada yang masjid terasnya didesain seperti kafe gitu ya. Kalau yang kayak di masjid di puncak itu ada Masjid At-Ta'awun itu kan view-nya bagus ya. Itu enak kalau kemudian orang datang ke situ ya minum kopi ya. Biar orang betah di masjid gitu. Nah, ya. Sehingga kemudian peluang dia untuk bermaksiat itu sedikit. Nah, dengan datangnya orang ke masjid kan orang kemudian ya, menjadi dijauhkan dari maksiat itu kan bagus gitu ya. Jangan dipersoalkan lah gitu ya. Masa di masjid ngopi ya apa salahnya gitu ya. Ya daripada maksiat gitu kan ya, dia ngopi di masjid ya bagus ya. Jadi nanti begitu datang waktu sholat nggak lama-lama dia langsung sholat gitu. Itu kan luar biasa. Di zaman Nabi aja ada pojok yang disebut sebagai pojoknya Ashabus Suffah ya. Orang-orang yang memang
miskin tidak punya rumah, ya dia ada spotnya itu, jadi teras. Ya mereka di situ aja, tidur di situ, makan di situ. Ya. Nanti jam sholat ya ke masjid ke dalam gitu kan. Kemudian ya ditegaskan juga di dalam surah Al-Jin ayat yang ke-18 ya. Surah Al-Jin ini surah yang ke-72 ya. Wa annal masjida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipastikan bahwa masjid itu suci dari kesyirikan. Masjid adalah tempat kita ya, memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian masjid menjadi tempat yang utama, tempat yang spesial, yang pada intinya adalah bagaimana kita ketika datang ke masjid kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya begitu. Maka kemudian ketika kita akan pergi ke masjid, nah, untuk memaintain ya kesadaran kita bahwa masjid adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu tadi ya, diajarkan oleh Nabi zikir ketika pergi ke masjid. Ya, dibaca dari mulai keluar rumah sampai menuju masjid, diulang-ulang aja. Doanya agak panjang nih ya. Nah, jadi sepanjang jalan ya doanya ini saja. Ya. Apa doanya? Allahumma ij'alni fi qalbi nuran, ya. Wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, waj'alni fi nafsi nuran, wa'azim li nuran, wa'azim li nuran, ya. Waj'alni nuran, waj'alni nuran, Allahumma a'tini nuran, waj'al fi asabi nuran, wa fi lahmi nuran, wa fi dammi nuran, wa fi dami nuran, wa fi sya'ri nuran, wa fi bashari nuran. Allahumma ij'alni nuran fi qabri, wa nuran fi 'izami, wa zidni nuran, wa zidni nuran, wa zidni nuran, wa habli nuran ala nurin. Panjang nih ya, di-cut aja bagian ini, nanti dihafal-hafal nanti. Artinya apa? Allahumma ij'alni fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Nah, kita mau ketemu Allah nih di masjid, mau berzikir di masjid, maka kita minta kepada Allah hati kita diterangi dengan cahaya Allah. Wa fi lisani nuran, ya, dan juga di lisanku cahaya. Jadi yang keluar dari lisan kita dari mulai kita keluar rumah menuju masjid adalah kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada ya orang ya di masjid ngobrolnya yang porno gitu kan, ngobrolnya yang enggak jelas, itu ngomongin yang haram-haram ya. Mengarahkan orang cinta kepada dunia, macam-macam itu. Nah, itu kita minta kepada Allah ya. Allahumma wa fi lisani nuran, ya, dan di lisanku cahaya. Wa fi sam'i ya nuran, dan di telingaku juga ada cahaya, dijadikan cahaya ya. Wa fi basari, ya, dan juga di dalam mataku, ya, di mataku cahaya ya, nuran ya. Wa min fawqi nuran, dari atasku ya Allah ya, jadikan cahaya. Wa min tahti, dan dari bawahku juga ya Allah jadikan cahaya ya. Wa an yamini ya nuran, dari kananku ya Allah jadikan cahaya. Wa an shimali, dari kiriku ya Allah juga jadikan cahaya ya nuran. Wa min amami, ya, dari depanku ya Allah jadikan juga cahaya ya. Wa min khalfi nuran, dari belakangku juga ya Allah jadikan cahaya ya. Waj'alni fi nafsi nuran, ya Allah, dan jadikan juga ya di dalam jiwaku cahaya ya, di dalam dada ya, di dalam jiwa. Jiwa ini kan pusatnya di jantung ya, yang merambah ke seluruh tubuh. Itu kita minta jadikan cahaya jiwa kita. Wa'azim li nuran ya. Besarkanlah ya bagiku cahaya. Ya, kita minta cahaya itu makin gede gitu ya, makin besar dalam pandangan Allah. Wa azim li nuran ya.
Dan jadikanlah aku berikanlah aku cahaya ya. Waj'alni nuran, dan jadikanlah aku bercahaya. Waj'alni nuran ya. Ya Allah, berikanlah aku cahaya ya. Allahumma atini nuran, ya Allah berikanlah kepadaku cahaya ya. Waj'alni fi asabi nuran ya. Jadikan cahaya pada jari-jariku ya. Pada urat-uratku ya. Wa fi lahmi, di dagingku ya Allah jadikan cahaya. Wa fi dami, darahku juga jadikan cahaya Allah. Wa fi sya'ri, di rambutku juga jadikan cahaya. Wa fi basyari nuran ya. Dan juga di kulitku ya jadikan cahaya. Allahumma ij'alni nuran fi qabri, ya Allah jadikanlah cahaya yang menerangi di kuburku nanti. Nah, itu kita minta ya. Wa nuran fi 'izami ya. Cahaya juga dalam tulang-tulangku ya Allah. Dan wazidni nuran, ya tambahkanlah cahaya bagiku ya. Kita ulang-ulang, wazidni nuran, wazidni nuran, wahabli nuran ala nurin, dan berikanlah aku cahaya di atas cahaya. Apa itu cahaya di atas cahaya? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cahaya di atas cahaya. Kalau Allah ridho kepada kita, maka dia akan memberikan cahayanya. Kalau cahaya dari Allah, itu cahaya di atas cahaya. Makanya orang yang ke masjid ya, niatnya lurus benar karena Allah ya, mau berzikir kepada Allah, tidak karena yang lain ya. Ada orang kan pergi masjid karena gak enak sama tetangga ya, dari bilang lelaki solehah gitu, ada begitu kan. Atau ke masjid niatnya gara-gara itu tadi ya, saya kan pengurus, nggak ke masjid apa kata orang, itu ya. Ada juga yang ke masjid gara-gara ingin disebut alim. Lihat tuh bapak tuh rajin ke masjid, orang alim itu ya, biar ditokohkan jadi di tokoh masyarakat gitu ya. Nah, kalau masih begitu ya belum lempang gitu ya. Tapi kalau yang lempang murni ya, niatnya karena ingin mengingat Allah di masjid, mendekatkan diri kepada Allah di masjid, nanti ada keluar cahaya-cahaya. Beda ya. Tutur katanya adalah tutur kata yang mengandung cahaya, menerangi, bukan kebencian ya. Karena ada orang yang kadang-kadang kita pikir dilihat rajin ke masjid tapi ngomongnya bikin orang enak. Bisa jadi memang selama ini ke masjidnya bukan karena Allah ya, tapi karena ingin ditokohkan misalnya. Ya, itu semua kembali kepada kita. Tapi kalau kita ingin itu tadi ya, menjadi orang yang bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kepada Allah, maka luruskan niat ke masjid karena ingin berzikir ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Masa bodoh orang mau bilang apa gitu kan. Tapi yang jelas ya ke masjid karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu niatnya. Maka insya Allah ya ditambah dengan zikir ini ya, doa ini ya, kita akan jadi cahaya ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat kelihatan tuh. Di dalam surah At-Tahrim kan disebutkan begitu kan, bahwa orang-orang beriman itu nanti mengeluarkan cahaya nih. Dan orang-orang munafik kemudian mengejar ya, minta dikasih cahaya karena badan dia nggak bercahaya. Orang munafik itu kan orang Islam tapi pikirannya kafir gitu ya. Pikirannya itu kayak orang kafir, itu orang munafik. Nah, dia bingung kok dia nggak bercahaya, padahal dulu satu kelompok gitu ya, satu komplek gitu ya, satu masjid malah. Tapi yang temannya bercahaya dia enggak. Nah, ya bedanya di situ, dia ke masjid gara-gara ingin ditokohkan. Yang temannya ke masjid karena mau ibadah, mau dekat kepada Allah. Nah, itu beda tuh cahayanya. Ya. Nah, makanya doanya orang beriman kita itu Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Makin bercahaya. Wah, luar biasa lah ya kalau nanti di yaumul mahsyar ya ketemu dengan orang yang dekat dengan Allah itu bercahaya. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan ini bisa diamalkan ya, sama-sama lah ya. Kita mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memenuhi janjinya kepada kita ya, sebagaimana janji yang disebutkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.